Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Akhwati fillah, nasallahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan ini kita mencoba untuk mengambil pelajaran dari salah satu kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam, ya, mulai dari ayat yang ke-17. Kisah ini dikenali dengan kisah Ashabul Jannah. Ya, ini pemilik kebun. Jannah itu artinya kebun. Kisah ini sebenarnya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy ini diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang gratis. Ya, kenikmatan yang sangat besar. Apa kenikmatan itu? Banyak sekali. Ya. Yang pertama kita ketahui, ikhwan fillah azallahu iyyakum, bahwa kota Mekah itu adalah wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, ya, yakni sebuah lembah yang tidak ada tanamannya, tidak bisa tumbuh tanaman di situ, ya, di sisi rumah Allah Subhanahu wa taala yang al-muharram. Akan tetapi makanan atau buah-buahan dari seluruh negeri itu bisa didapati di sana, ya, bisa didapati di Mekah itu. Saya kemarin cari-cari, Pak, salak. Wih, ada salak. Tapi mungkin salak pondok, ya. Kalau salak Nrekang enggak tahu, saya juga enggak tanya-tanya. Ya, salak saja ada di sana. Ya. Tapi tidak ada salak yang tumbuh di sana. Tapi ada salak di sana. Ya. Jadi berdatangan makanan dari berbagai penjuru tempat di tempat itu. Padahal negerinya tandus. Ya, tidak bisa tumbuh, ya, kecuali korma di situ. Nah, kemudian banyak sekali kenikmatan, ya. Di antaranya barang siapa yang memasuki kota Mekah maka dia akan aman, ya, dia akan aman. Nah, ikhwati fillah sallallahu iyyakum, tapi nikmat terbesar yang Allah berikan kepada mereka adalah diutusnya Rasul dari kalangan mereka, ya. Bahkan Rasul yang diutus kepada mereka itu bukan Rasul seperti yang lain, ya, tidak ada Rasul main-main seperti yang lain, tapi Sayyidul Anbiya war Rasul, tuannya, penghulunya para nabi dan Rasul, dikasih ke mereka. Ini orang-orang Quraisy, mereka tinggal dengar saja sama Nabi, ya, ikut sama Nabi, masuk surga sudah selesai, ya, sudah dapat kenikmatan dunia, dapat juga kenikmatan akhirat. Tapi ternyata kebanyakan mereka tidak mau beriman. Mereka kufur terhadap, ya, kenikmatan-kenikmatan Allah, termasuk keimanan terhadap, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberitahukan kepada mereka tentang kisah yang mereka tahu. Ya, kisah yang mereka tahu, yang mereka pernah dengar sebelumnya. Ya, ini kisah Ashabul Jannah. Apa itu kisah Ashabul Jannah? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Ya, maka kami menguji mereka sebagaimana kami menguji ashabul jannah. Jadi ashabul jannah itu ada 5 orang. Ya, 5 orang yang orang tua mereka, bapak mereka adalah orang yang soleh. Bapaknya ini orang soleh, punya kebun yang sangat luas, ya, bahkan disebutkan kebun yang paling baik di Yaman, yang paling indah di kota Yaman, ya, sebagian menyebutkan di Ethiopia dan yang lainnya, tapi insya Allah pendapat yang terkuat adalah kebun itu adalah kebun yang berada di Yaman, ya, yang lebih dekat kepada orang-orang Quraisy. Nah, bapaknya 5 orang ini adalah orang yang soleh. Setiap panen, ya, pasti ada yang dikeluarkan untuk orang miskin, sehingga orang-orang miskin di situ sudah terbiasa dikasih.
Ya, kalau ini si fulan panen pasti ada dikasih. Ya, itu sudah menjadi kebiasaan. Dan ternyata dengan begitu kebunnya semakin bagus, semakin berkah dan semakin banyak buahnya. Ya, disebutkan bahwasanya di sebagian seperti Qatadah misalnya dan Mujahid menyebutkan bahwa kebunnya itu adalah kebun anggur. Tapi yang lain mengatakan bahwasanya kebunnya itu adalah kebun yang berisi seluruh buah-buahan. Ya, seluruh buah-buahan yang ada di Yaman, yang bisa tumbuh di Yaman. Ya, jadi bagus. Ya, kebunnya adalah kebun yang paling baik, kebun yang paling bagus. Ya, orang melihatnya saja sudah kenyang gitu, nikmat dilihat. Nah, kemudian bapaknya menjadi tua dan meninggal. Maka tersisalah 5 orang ini. Inilah yang disebut dengan ashabul jannah. Baik. Apa kesamaannya mereka dengan orang Quraisy? Orang Quraisy diberikan kenikmatan yang besar, yang gratis dari Allah. Sama, anak-anak ini juga diberikan kenikmatan yang gratis. Bukan mereka yang kerja kebun itu, bapaknya dulu. Ya, mereka cuma langsung mewarisi saja kebun yang sangat luas itu, kebun yang sangat indah dan sangat nikmat tersebut. Kemudian Allah menceritakan, "Idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin." Ketika 5 orang tadi ini, ya, bersumpah bahwa mereka akan memanen kebun itu besok. Wala yastathnun, tapi mereka tidak la yastathnun. Ya, kata sebagian ulama, la yastathnun di sini maksudnya adalah tidak mengucapkan insyaallah. Besok kita akan panen kebun, ya, dan ambil semua hasil kebunnya, dan kita tidak akan kasih ke orang-orang miskin. Bapak kita dulu itu bodoh gitu dia. Ya. Bapak kita itu bodoh. Ya, masa anu begini, anu bagus-bagus dipikir kasih-kasih saja orang. Coba kita yang kumpul-kumpul jadi kaya raya kita kan gitu. Ya, sifat-sifat orang tamak kayak begitu, Pak. Ya, sekek luar biasa. Jadi disebutkan di situ ada 5 orang. Yang satu ini yang kompori saudara-saudaranya. Ya, coba lihat bapak kita itu, alangkah bodohnya bapak kita dulu itu. Masa yang begini-begini dibagi-bagi? Coba kita yang nikmati saja, kita bisa bangun ini, enak hidup kita kan? Ya sudahlah. Ya, besok kita panen, sumpah mereka panen dan tidak usah kasih-kasih orang. Ya, itu orang-orang miskin tidak usah dikasih tahu, datang-datang lagi nanti. Itu kan? Akhirnya yang satu ini, saudara yang kedua ini setuju. Oh iya, saya setuju. Yang ketiga setuju, yang keempat juga setuju. Yang kelima tidak setuju. Jangan. Ya, tahu tidak kalian, kata dia. Tahu tidak kalian? Ya, bahwasannya kebun kita ini bisa begini karena bapak kita dulu soleh, karena bapak kita dulu suka sedekah, maka Allah perbagus kebun itu. Ya, Allah perbagus kebun itu, Allah perindah kebun, Allah jadikan kebun itu semakin berkah dengan sedekahnya bapak kita. Ya, tapi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, satu orang ini tidak bisa melawan yang empat orang. Ya. Bayangkan antum punya 5 saudara, 4 saudara, antum berlima, kemudian antum selisih dengan mereka, semuanya menghadap antum. Semuanya lihat antum. Saya sendiri nih. Ya enggak? Kira-kira begitulah suasananya. Ya, la yastathnun. Sebagian mengatakan wala yastathnun, yakni mereka berniat untuk tidak menyisihkan hartanya untuk orang-orang miskin. Ya, jadi mereka bersumpah besok kita akan panen, besok pagi kita akan panen kebun ini, dan mereka tidak mengucapkan insyaallah. Ya, sebagian mengatakan mereka tidak menginginkan agar hasil daripada kebun itu dikasih sama orang-orang. La yastathnun. Maka apa yang terjadi? Ini baru niat, Pak. Ini baru niat. Maka mereka tidur. Ya sudah, kita tidur dulu. Ya, kita persiapkan tenaga kita, siapkan alat-alat dulu. Ya, sudah itu kita tidur. Besok pagi besok pagi kita bangun, ya orang-orang masih pada tidur. Ya, maka la yastathnun. Mereka pun tidur. Kata Allah, fatafa alaihim ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Maka Allah, ya di sini dikatakan maka datanglah kepada mereka, kepada kebun itu, ya Taif. Ya, Taif di sini semacam
kilat atau apa gitu ya yang kemudian membakar kebun mereka. Dikatakan Taif artinya apa? Tawaf, keliling. Ya, karena apinya itu ya berkeliling di kebun mereka sehingga membakar semua kebunnya. Semua kebunnya dibakar. Ya, pada saat apa? Wahum naimun. Pada saat orang-orang tadi itu sedang tidur enak. Ya. Ini tadi apa? Sudah dilakukan atau belum? Belum, Pak, baru niat. Belum dilakukan. Baru niat. Allah sudah lakukan ini. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Ya, apakah penduduk satu negeri merasa aman, tidak takut ketika Allah mendatangkan kepada mereka siksaannya pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Banyak kan, Pak, bencana terjadi pada malam hari. Tiba-tiba kebakaran aja rumahnya. Ya, afanillahu wa iyyakum. Tiba-tiba kebakaran rumahnya, orang-orang pada tidur. Orang enggak nyangka. Ya. Tiba-tiba terjadi apa? Banjir di malam hari. Ya, orang-orangnya pada tidur. Ya, orang enggak nyangka. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yan'abun. Apakah penduduk satu negeri tidak merasa takut kepada Allah? Apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang bisa saja datang pada pagi hari ketika mereka sedang beraktivitas, ketika mereka sedang bermain-main? Ingat tsunami, Pak? Tsunami di Aceh ya, maksud saya, tahun 2004. Saya masih SMA waktu itu. SMA kelas 2. Ya, ada tsunami. Itu pada saat orang bermain-main di pinggir pantai kan? Ya. Bermain-main di pinggir pantai. Airnya surut, masuk ke dalam, ikan menggelepar-gelepar di situ. Akhirnya orang-orang tertarik masuk pungut ikan, tiba-tiba datang tsunami. Pada saat mereka sedang sibuk, pada saat mereka sedang bersenang-senang. Ya, maka kata Allah, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah orang-orang itu tidak takut dengan rencana Allah, dengan makarnya Allah? Karena tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah, tidak ada orang yang tidak takut dari bencana yang ditimpakan oleh Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya, kecuali orang-orang yang merugi. Maka orang-orang beriman itu takut. Ya. Jangan sampai, Pak, dia sedang bermaksiat. Jangan sampai dia sedang melakukan suatu perbuatan dosa, tiba-tiba nyawanya dicabut aja sama Allah. Ya. Oh, itu jadi pikiran, wah ini kalau saya misalnya apa? Misalnya berzina gitu ya. Sudah tergoda dengan wanita, berpikir tuh, wah, bagaimana kalau saya sedang berzina kemudian dicabut nyawa saya sama Allah? Ya. Afanillahu wa iyyakum. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus katakan kepada Allah? Ya. Kalau keadaannya enak sih bagus kan? Ya, kayak apa? Kayak yang pernah terjadi tahun berapa itu? Orang-orang naik haji, ya enggak? Orang-orang naik haji tiba-tiba keren jatuh. Ingat kan? Ada ratusan orang yang meninggal itu musim haji. Diketawain sama orang-orang kafir. Kasihan orang-orang Islam ya, pergi ibadah kemudian mati di tempat ibadahnya. Padahal bagi kita itu adalah suatu kesenangan yang kita cemburui. Ya enggak? Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya barang siapa yang meninggal dalam keadaan berhaji maka akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Senang enggak, Pak? Senang enggak, Pak? Kita meninggal, kita dibangkitkan tiba-tiba kita apa? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Senang enggak tuh? Cemburu kita, Pak, sama orang-orang itu. Ya, cemburu. Dibanding misalnya pergi nonton bola, meninggal sampai ratusan orang. Apa yang mereka katakan di hadapan Allah? Apa yang mereka mau katakan di hadapan Allah? Gol, gitu. Nah, kita nggak ngejek ya enggak. Tapi ini menjadi pertimbangan seorang muslim. Kita tidak prasangka buruk kepada mereka, enggak. Tapi Pak, pengalaman. Ya kita kan juga pernah mengalami yang begitu ya. Ya, dulu
waktu kita masih sekolah dulu di Makassar, ya, SMA, itu ada namanya Stadion Motuanging. Tidak tahu masih ada sampai sekarang atau belum. Sudah tidak ada itu. Iya, masih ada ya? Tidak ada nih. Stadion Motuanging. Itu biasanya kan orang mainnya malam ya, jam-jam 8 gitu kan? Ya. Itu kita kalau mau pergi nonton, itu kapan Pak? Ada yang pernah alami enggak? Jam 8 malam mainnya, kesananya jam berapa? Jam 3. Masuknya jam 5. Ada sholat maghribnya enggak Pak? Ada sholat isyanya enggak? Enggak ada. Aduh. Untung saya enggak mati waktu itu ya. Enggak sholat maghrib, enggak sholat isya. Tahu-tahu meninggal aja. Waduh, naudzubillah. Ya, kalau ini mudah-mudahan pada sholat semua sih ya. Ya kita tidak sedang menghukumi dia salah atau benar, tapi kita sedang membandingkan. Bagaimana kalau seseorang dalam keadaan tidak taat kepada Allah, ya, dia tinggalkan sholat tiba-tiba mati gitu. Naudzubillah. Ya, apa dia tidak takut? Nah, ke orang yang tidak takut dengan yang seperti ini, dipertanyakan keimanannya. Ya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ini orang niatnya sekek nih. Niatnya apa? Tidak mau ngasih dan ini dianggap maksiat oleh Allah. Kalau bukan maksiat tidak mungkin dihukum sama Allah, iya enggak? Jadi kikir, sekek itu maksiat, Pak. Iya kan? Ketika terjadi dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka, masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian tenggelam di dalam neraka? Apa kata orang-orang dalam neraka? Ya, apa? Lam nakum minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Coba lihat, Pak. Ya. Kami dulu bukan orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian apa yang kedua? Kami tidak termasuk orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang miskin. Nih, ente-ente nih. Kita, Pak. Ya. Coba tanya Pak, berapa kali kita kasih makan orang? Jangan-jangan nanti teman kita yang datang baru kita kasih makan. Orang-orang miskin di tetangga kita tidak peduli. Ya, ada yang sudah ngecek nggak berapa tetangganya yang miskin? Harus tahu keadaan tetangga. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Bagaimana seseorang memuliakan tetangganya? Kenal saja tidak. Tidak pernah kunjungi tetangganya. Nauzubillah. Enggak pernah datang-datangi tetangganya, tanya-tanya kabar, bagaimana kabar Pak? Ya, enggak pernah. Bagaimana dia memuliakan tetangganya? Ustaz, itu tetangga ahli bid'ah. Nauzubillah. Seorang kafir saja harus kita muliakan kalau dia tetangga. Ingat kisahnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri bertetangga dengan kok sudah dekat waktu. Lewat. Ini panjang loh ceritanya nih. Ini bikin kaget-kaget juga. Ya, Imam Hasan Al-Basri punya tetangga orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi ini pecah bak WC-nya. Ya, bak WC-nya pecah. Akhirnya bau. Ya. Imam Hasan Al-Basri dengan keluarganya kasih tahu sama anaknya, enggak usah kasih tahu dia. Nanti dia tahu sendiri. Siapa tahu kita kasih tahu dia tersinggung, iya kan? Siapa tahu kita kasih tahu dia tersinggung. Singkat cerita, ikhwan, 7 bulan kemudian, 7 bulan, orang Yahudi ini datang mengunjungi Imam Hasan Al-Basri. Sampai di rumahnya Imam Hasan Al-Basri dimuliakan, dihidangkan makanan. Boleh tidak menghidangkan makanan untuk orang kafir kalau dia jadi tamu? Iya. Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Bagaimana kalau dia kafir? Kata para ulama, hadis ini umum, siapapun dia.
maka dimuliakan. Sementara dia mau makan, dia cium bau busuk. Apa itu? Ya, akhirnya dia tahu bahwasanya dia punya barang mengganggu orang. Ditanya, sudah berapa lama ini? Dia bilangnya sudah 7 bulan lah kira-kira. 7 bulan kalian tahan ini? Iya. Kenapa Kak? Takut kamu tersinggung kalau dikasih tahu. Apa kata orang Yahudi ini? Ahadza dinukum? Apakah agama kalian seperti ini? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, iya, agama kami seperti ini. Langsung dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ikhwan, tetangga kita orang Islam tiap hari bertengkar. Nauzubillah. Ya, Ustaz, ahli bid'ah, la ilaha illallah. Ya, inilah kalau salah ngaji kayak gini nih. Baik. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Mereka sedang tidur, didatangi siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dibakar kuburnya. Fa asbahat kas-sarim. Maka itu menjadi kebunnya menjadi setelah terbakar seperti as-sarim. Ibnu Abbas mengatakan seperti malam. Ya, jadi kalau kita siang-siang datang di situ, itu kebun itu gelap kayak malam. Paham enggak, Pak? Kita masuk dalam kebun itu gelap kayak malam. Karena apa? Karena asapnya dan sebagainya. Tanahnya sudah tidak bisa lagi ditanami. Dan seluruhnya habis, tidak ada satu daun pun yang hijau. Tidak ada satu tangkai pun yang berdiri, tidak ada. Hangus tanahnya hangus. Ya. Mereka sedang tidur. Sedang tidur. Anildu ala harthikum fa asbahat kasarif fatanadau musbihin. Kok ada yang hilang sih? Fatanadau musbihin. Pada pagi hari mereka pun saling panggil-panggil. Pokoknya ayo bangun. Ya. Anildu ala harthikum in kuntum sarimin. Kalau kalian memang mau panen, ayo segera. Ayo Mi, cepat-cepat Mi. Ya. Maka mereka pun bangun, mengambil peralatannya dalam keadaan semangat. Ya, maka mereka pun bangun berangkat ke kebun mereka. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Coba lihat, Pak. Ini seakan-akan Allah perlihatkan kita 2 slide. Slide yang satu kebun yang sudah terbakar, slide yang satu kebun 5 orang yang sedang bersemangat mau pergi panen. Sudah kebunnya terbakar, Pak, masih bisik-bisik. Ya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, masih bisik-bisik. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Bisik-bisik sudah ya. Jangan sampai ada hari ini, jangan sampai ada orang miskin datang ya. Ya, jangan ribut. Kenapa bisik-bisik kata para ulama? Supaya tidak didengar orang. Bayangkan, Pak, sudah belum ada orang yang bangun, ya, cuma mereka berlima yang hidup ketika itu keluar rumah masih bisik-bisik, saking sekeknya, Pak. Jangan kau ribut. Nah, dengar nanti tetangga makan ayam kok. Nauzubillah. Iya enggak, Pak? La haula wala quwata illa billah. Iya, alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Jangan sampai ada orang miskin yang masuk sama kita hari nanti minta-minta lagi, aduh rugi kita. Ya, ini orang, Pak. Maksiatnya luar biasa ini, sampai apa? Sampai merasa kalau ada yang mengambil sesuatu darinya meskipun sedikit, itu adalah siksaan yang luar biasa bagi dia. Sekek, Pak, luar biasa. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Ya, wa ghadaw ala hardin qadir. Maka mereka pun berangkat, ya, dalam keadaan betul-betul tidak mau memberikan haknya orang miskin dari hartanya, karena harta kita itu ada hak orang miskin di situ. Ya. Qadirin, padahal mereka mampu. Ya. Coba, Pak, misalnya panen, ya, panen jagung. Kalau 1 hektar biasa berapa juta itu? Jagung. Ada yang penanam jagung ini? Atau bawang? Gimana, Bu Kasya? Ya, kalau 1 hektar itu biasa hasilkan berapa? Puluhan juta ya? Iya. Anggaplah 20 juta. Ya, sedikit itu, murah bisa kasih. Anggaplah 20 juta. Kalau dia sedekah 500.000, kerasa enggak itu, Pak? Terasa enggak itu? Enggak terasa kan? Ini bukan cuma bulan, ini kebunnya luas sekali. Kemudian mereka melihat, ya,
Kebunnya itu kemarin sebelum terbakar, itu buahnya luar biasa. Ini untung besar kita kalau panen ini. Gak mau Pak dikasih biar sedikit. Qadirin, mereka mampu tapi tidak mau. Banyak kita ini Pak mampu tapi tidak mau. Mampu sholat malam tapi tidak mau sholat malam. Ya enggak Pak? Ya enggak? Mampu mengaji, ya, sejuz 2 juz sehari, tapi tidak mau. Masalahnya bukan di mampu tidak mampunya, tapi mau tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tidak ada keimanan atau sedikitnya keimanan yang mendorong dia untuk apa? Berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipertanyakan kalau muncul godaan-godaan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu dipertanyakan keimanannya itu. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ya, iman itu naik turun, bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Ketika dia taat maka dia bertambah. Ketika dia berkurang, maka ketika dia bermaksiat maka berkurang. Maka hati-hati. Ini barometer ya. Oh, kalau kita lagi malas-malas sholat, malas-malas pergi kajian, kayaknya saya lagi banyak maksiatin. Ya, sehingga kurang-kurang lagi. Maka harus dia apa? Dilawan. Keinginan untuk berbuat maksiatnya itu dilawan. Ya. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Jam berapa masih Isya? Lewat 9. Lewat 10 apa 9 nih? Enggak bisa tambah-tambah lagi? Iya, kita sesuaikan saja ya. Ya, antum sih enak, rumahnya dekat, saya jauh kan. Abu Kasya lebih jauh karena dia harus bolak-balik. Naam. Falamma ra'auha, akhirnya mereka sampai di kebunnya, Pak. Dilihat kebunnya itu. Qalu inna ladhallun. Kita tersesat ini kayaknya. Di depan kebunnya. Balik lagi. Tapi ini kan jalan ke kebun kita ini. Ini kebunnya fulan, ini kebunnya fulan. Yang lain tidak terbakar Pak, kebunnya dia yang terbakar. Ini gunung ini gunung ini. Kembali lagi. Ya. Ada begitu Pak ya, dipilih-pilih. Kayak di mana kemarin tuh, kayak di Palu ya. Ada yang kena, ada yang tidak kena gitu. Nah, falamma ra'auha qalu inna ladhallun. Kita tersesat ini. Ini bukan kebun kita ini. Ya, setelah bolak-balik akhirnya mereka sadar, mereka katakan bal nahnu mahrumun. Bukan, ini kebun kita. Kita cuma dihalangi oleh Allah. Dihalangi kita ngambil kita punya hasil kebun. Akhirnya si yang bagus tadi, anak yang bagus tadi, dia berkata, ya qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ya, orang yang paling baik di antara mereka, saudara-saudara mereka mengatakan, "Sudahkah? Kan sudah kubilang. Kenapa kalian tidak bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak ingat Allah?" Ya. Maksudnya apa? Kenapa kalian tidak takut untuk dihukum sama Allah gara-gara kalian seke? Paham Pak ya? Tapi coba Pak, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa ada di sini nih orang ini? Bukan kata dia tidak setuju? Ini pelajaran bagi kita Pak. Terkadang kita tidak setuju dengan kebatilan, tapi kita bersama orang-orang yang jelek, yang melakukan kebatilan itu, akhirnya kita terpaksa ikut, ya enggak? Maka hati-hati memilih teman. Ya, hati-hati memilih teman. Ya, kata orang-orang politik, ya ini politik sudah rusak, maka harus ada orang-orang baik yang masuk. Ya kan? Harus ada orang-orang baik yang masuk memperbaiki politik dari dalam. Ini syubhat yang sudah lama sekali. Saya pernah ketemu dengan Hidayat Nur Wahid, tahu Hidayat Nur Wahid? Mantan ketua MPR. Saya diskusi sama beliau dalam satu acara. Bukan saya panel, enggak. Dia pemateri, saya peserta. Saya diskusi. Saya bilang, Anda di negeri ini waktu itu, Anda di negeri ini adalah orang yang paling tinggi pendidikan agamanya yang terjun ke dunia politik. Ya, karena dia S1 sampai S3-nya di Universitas Islam Madinah. Ya, nyantri di Gontor kemudian ke Madinah. Saya tanya, sekarang apa hasilnya?
bagi dunia Islam. Bukankah Anda selama ini menjual Islam untuk menduduki jabatan Anda sekarang? Emosi dia. Dia jawabnya sembarangan. Wah, saya tidak berhenti berdakwah, kata dia. Saya masih ada jadwal di Istiqlal, masih ada jadwal khutbah. Saya masih ada jadwal khutbah di sini. Saya bilang, yang saya tanya, hasilnya Anda duduk di parlemen sekarang apa? Masuk di dunia politik. Kenapa Anda tidak bersikap? Itu jawabannya itu, Pak. Kalau politik ini dikerjakan oleh orang-orang yang jelek, tidak ada orang bagus di dalam, maka politik akan tambah jelek. Sekarang pertanyaannya, orang-orang yang menjual agama, yang masuk ke dunia politik, apa hasilnya sekarang? Apa hasilnya, Pak? Silakan tanya. Minta sama mereka buktinya. Hidayat Nur Wahid tidak kasih ke saya apa buktinya, keberhasilannya dia enggak. Padahal dia sudah mencapai puncak tertinggi, ketua MPR, Pak. Ya, nggak bisa ngomong. Ya, ngomongnya begitu tadi. Ya. Kenapa kita tidak bersihkan dari luar saja? Kenapa harus masuk mencebur ke dalam kubangan politik, kata saya waktu itu. Kenapa Anda memilih masuk ke dalam yang kotor-kotor? Kan Anda ikut kotor jadinya. Iya kan? Kenapa Anda tidak bersihkan dari luar? Bisa kan kita dakwai mereka, bisa dari luar. Tidak mesti masuk ke dalam. Justru kalau masuk ke dalam partai-partai, akhirnya dakwah kita jadi parsial. Anda hanya dipakai oleh orang PKS, tidak dipakai orang PKB, tidak dipakai. Iya kan? Karena masuk ke kelompok-kelompok seperti itu. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menjual agama masuk ke bidang politik, akhirnya mereka terjun bebas bersama dengan orang-orang yang kotor itu. Ya, kita tidak katakan semuanya sama, enggak. Ya, tapi ada yang namanya al-hukmu 'alal aglab, yang dihukumi adalah yang paling dominan. Baik, kita lanjut. Ini sudah mau dekat ini. Ya, maka yang baik tadi menyadarkan mereka. Apa kata mereka? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Allah, kita ini sudah zalimin. Akhirnya mereka sadar, Pak. Terus apa yang terjadi setelah mereka sadar? Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatalawamun. Akhirnya saling tunjuk, gara-gara kau ini. Enggak, kau yang anu. Disebutkan dalam kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari dan yang lainnya, disebutkan saling tunjuk, saling menyalahkan. Wah, kamu yang usul pertama. Iya, tapi gara-gara kamu saya sebenarnya tidak terlalu koji. Kamu yang dukung saya. Oh, kamu juga itu. Kamu yang bilang ayomi, baku tunjuk-tunjuk. Saling menyalahkan, Pak. Begitu kan? Ya, koruptor yang sama-sama korupsi ditangkap, gara-gara kamu ini. Ya. Itu baru di dunia, Pak, belum di akhirat itu. Belum di akhirat. Ya, nanti di akhirat orang-orang yang berteman itu menjadi musuh antara satu dengan yang lain. Baru di dunia aja kayak begitu, Pak. Ya. Qalu ya wailana inna kunna tagin. Akhirnya mereka sadar, ya Allah, sudah sombong kita sudah melampaui batas ini, Allah. Asa rabbuna, kemudian dikatakan apa? Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Allah menggantikan kebun itu dengan yang lebih baik untuk kita. Sungguh kami sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwasannya Allah langsung menggantikan itu untuk mereka. Kenapa, Pak? Karena mereka tobat. Bagaimana caranya tobat? Ya, kalau kita salah, jangan cari-cari kesalahan sama orang, Pak. Kadang ada musibah di keluarga kita misalnya, ada saat terjadi kesalahan, kita langsung cari-cari, wah gara-gara mamanya ini, gara-gara anak-anak ini, padahal kita tidak lihat diri kita salah atau enggak. Orang yang tobat, dia menyesali dirinya. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, ya Allah, kami ini sudah melampaui batas, ya Allah. Mengakui kesalahan sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang dilakukan. Ini syarat taubat. Kemudian mereka apa? Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Mereka berharap kepada Allah dengan sepenuh harapan. Maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Pak, kalau kita pernah bermaksiat, kita pernah bunuh orang? Pernah. Kita pernah mencuri, kita pernah zalimi orang, kita pernah berbuat riba, kita pernah berzina, kita pernah bunuh orang, pernah minum khamar. Apa yang pernah kita lakukan? Ketahuilah, Pak, sesungguhnya Allah Maha Pemberi ampun. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat. Sekiranya dosa kita memenuhi
antara kita Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ampuni semua itu. Wala ubali, kata Allah, dan aku tidak peduli. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari sini, ya. Maka keadaan ini sama dengan keadaan orang-orang Quraisy tadi. Mereka diberikan kenikmatan, tapi mereka kufur terhadap kenikmatan itu, maka mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru jam 7:03 ya. Ya. Maka ikhwan fillah sanallahu wa iyyakum, ada banyak sekali hikmah. Ya, termasuk diantaranya adalah jangan kikir. Kata Rasulullah SAW, "Man naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu dalam surah Al-Baqarah, ayo dibantu. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, coba ayatnya. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya. Apa tadi ayatnya? Kenapa saya lupa? Mathalul ladzina, permisalan bagi orang yang menginfakkan hartanya, ya, kamathali habba, seperti satu butir yang ditanam, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkainya ada 100, ya, 100 buah, 100 biji, menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebagai penutup, ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, saya mau ceritakan tentang kisah yang terkenal di kalangan salaf tentang seorang wanita yang bercerita. Ada seorang wanita di kalangan salaf yang punya suami kaya tapi kaya tapi miskin. Kaya tapi sekke. Bagus enggak itu? Kaya tapi kikirnya luar biasa. Diceritakan suatu ketika mereka menghidangkan makanan, ya, banyak makanan di situ, berwarna-warni makanannya, bermacam-macam makanannya. Sudah mau makan nih, suami istri sudah mau makan. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Kata suami, coba lihat siapa itu. Istrinya keluar. Ya, dilihat. Kemudian masuk kasih tahu suaminya. Siapa? Kata istrinya, ada pengemis minta makanan. Kata suaminya, kasih tahu dia, kita tidak punya makanan. Istrinya kaget, tidak punya makanan? Ini apa di meja ini banyak ini? Tapi istrinya tidak berani bantah suaminya. Istrinya soleha. Maka istrinya keluar dan bilang, kami tidak punya makanan. Padahal orang miskin itu di luar cium aroma makanan. Sudah pergilah. Maka ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, Allah membalas mereka. Hati-hati dengan pembalasan Allah. Pembalasan manusia kita bisa mengelak, ikhwan. Tapi pembalasan Allah kita tidak bisa mengelak. Maka Allah pun membalas orang itu, dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, habis hartanya, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, sampai terjadi masalah dengan istrinya dan dia ceraikan istri. Beberapa waktu kemudian istrinya dilamar oleh seseorang, ya, orang kaya. Masya Allah, bagus juga ya. Ceraikan orang kaya, diterima orang kaya kan. Akhirnya ya dia terima kan. Dia terima. Ya, jadi kalau istrinya antum bilang kita sehidup semati, ya Anda usah percaya ya. Kalau sama-sama, iya memang sekarang cintaku padamu. Kalau sudah meninggal lama-lama jadi janda, mau juga itu dilamar sama orang, gitu kan? Makanya antum jangan kumpulkan duit banyak-banyak, ini buat istriku, buat anakku. Ente meninggal dipakai sama suaminya nanti. Ini Ustaz provokator ya? Enggak. Iya, akhirnya ikhwan, maka dia menikah kembali dengan orang kaya beberapa tahun kemudian, dan orang kaya ini orang yang soleh. Suatu ketika kejadiannya sama. Mereka mau makan banyak makanan, kemudian diketuk pintunya. Kata suaminya, coba lihat siapa di luar. Maka istrinya keluar dan dilihat, masuk lagi. Apa kata istrinya? Ada tukang minta-minta di luar. Katanya mau makan. Apa kata suaminya? Kasih semua makanan. Dan memang suaminya terkenal, kalau ada pendapatannya sebagian disedekahkan, sebagian untuk mereka, setengah-setengah. Kasih semua ini. Kata istrinya,
tidak ada yang disimpan untuk kita. Kata suaminya, kasih semua, dia lebih butuh daripada kita. Sudah, istrinya taat sama suaminya, dibawakan. Setelah dibawakan, ya ikhwan, istrinya pulang menangis. Ya, kita singkat ya, orang sudah asik. Istrinya pulang menangis. Kata suaminya, "Ma yuhzinuk?" Apa yang membuat kamu sedih? Kata istrinya, tahu enggak siapa yang minta-minta tadi? Antum saya bisa tebak? Itu suami saya yang pertama. Tapi kata orang yang lakinya ini bilang, tahu enggak yang pernah minta-minta di rumahmu kemudian kamu usir? Itu saya. Ikhwan, pembalasan manusia bisa kita elak, tapi pembalasan Allah tidak bisa kita elak. Maka jangan seke, karena seke ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan salah satu yang menyebabkan orang masuk neraka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.